Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Mukhair Pakana, SPMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pembangunan Desa, dan juga rekan-rekan mahasiswa dari ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang saya banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 6 tugas mata kuliah Manajemen Pembangunan Desa yang terdiri dari 7 anggota. Untuk yang pertama saya sendiri, Sidik Purnawan, yang kedua Bapak Setioko, yang ketiga Bapak Sahril, yang keempat Bapak Bambang, yang kelima Bapak Rahman Syah, yang keenam Bapak Julianus Telaumbanua, yang ketujuh Ibu Yulianti, akan memaparkan penerapan fungsi manajemen dalam pembentukan desa inklusi umat beragama di Desa Balirjo, Kecamatan Lulingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Tadi kasus yang menggambarkan best practice dalam manajemen pembangunan desa yang baik, khususnya dalam menciptakan harmoni sosial melalui pendekatan inklusif berbasis manajemen modern. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga presentasi kita pada kesempatan ini bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu manajemen pembangunan desa. Tanpa panjang kata, kami persilakan pada rekan-rekan untuk memulai presentasi ini. Desa Balirjo terletak di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar. Desa ini dikenal dengan keberagaman penduduknya yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Dengan total populasi sekitar 3.994 jiwa, Desa Balirjo memiliki komitmen untuk membangun keharmonisan umat beragama melalui program Desa Inklusi. Balirjo terletak di 600 sampai 900 meter dari permukaan laut. Penduduk Desa Balirjo mayoritas adalah bekerja di sektor pertanian dan juga perdagangan dan usaha kecil menengah. Desa Balirjo memiliki luas wilayah 536,10 hektar. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan permusyawaratan desa yang aktif dalam mengembangkan kebijakan inklusif. Desa Balirjo juga merupakan salah satu desa yang memiliki kampung Pancasila. Keterlibatan pengelola dalam pembentukan desa inklusi umat beragama. Keterlibatan pengelola mencakup 1. Kepala desa dan perangkat desa berperan sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan. Yang kedua, tokoh agama. Tokoh agama dan masyarakat memberikan masukan terkait kebutuhan dan pandangan dari masing-masing komunitas agama. Yang ketiga, lembaga sosial dan pemuda. Adapun lembaga sosial dan pemuda wajib mendukung pelaksanaan program inklusif melalui kegiatan sosial dan edukasi. Yang keempat, pemerintah Kabupaten Blitar. Adapun pemerintah Kabupaten Blitar memberikan arahan dan pendanaan dan pendampingan teknis. Yang kelima, partisipasi warga. Partisipasi warga melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas kegiatan. Program dan kegiatan. Beberapa program unggulan yang telah dan sedang dilaksanakan di Desa Balirjo dalam rangka membentuk desa inklusi umat beragama antara lain: yang pertama ada forum dialog lintas agama. Kegiatan ini adalah diskusi rutin untuk membangun pemahaman dan kerjasama antar umat beragama. Kemudian yang kedua ada pendidikan inklusif. Kegiatan ini adalah sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai keberagaman di sekolah dan di tempat ibadah. Kemudian yang ketiga ada program gotong royong. Kegiatan ini adalah kegiatan bersama seperti kerja bakti, pembangunan fasilitas umum, dan bantuan sosial.
Kemudian yang keempat ada peringatan Hari Besar Agama. Kegiatan ini adalah perayaan bersama dengan melibatkan seluruh komunitas agama di Desa Balairejo. Kemudian yang kelima ada penguatan ekonomi. Kegiatan ini adalah pelatihan dan pendanaan untuk UMKM lintas agama agar tercipta ketergantungan ekonomi yang harmonis. Aspek manajemen. Penerapan fungsi manajemen mencakup: pertama, perencanaan. Penyusunan program inklusif melalui analisis kebutuhan masyarakat dan pengambilan keputusan partisipatif. Berikutnya, pengorganisasian. Pembentukan tim kerja inklusif yang terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, dan relawan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan. Implementasi program dengan membagi tugas pada setiap pihak sesuai peran dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi. Monitoring berkala terhadap efektivitas program melalui rapat evaluasi dan umpan balik dari masyarakat. Aspek transformasi pembangunan di Desa Balairejo dalam menjalankan informasi menuju desa inklusi untuk beragama. Melalui perubahan di berbagai bidang, ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan saling menghormati di tengah keberagaman yang ada. Inilah beberapa langkah-langkah perubahan yang dilakukan. Yang pertama, transformasi sosial, pengurangan diskriminasi, dan peningkatan harmoni sosial melalui kegiatan bersama. Dengan cara ini, masyarakat dapat saling mengenal, memahami, dan mengurangi prasangka sehingga tercipta suasana yang harmonis. Selanjutnya, transformasi ekonomi, meningkatkan kolaborasi antar umat beragama dalam pengembangan usaha bersama dengan mendorong kerjasama antar umat beragama dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga. Salah satu cara adalah dengan bersama-sama mengelola usaha seperti perdagangan hasil bumi. Selain itu, penyediaan pasar desa inklusif sebagai tempat jual beli yang terbuka untuk semua masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Dengan cara ini tercipta kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan hubungan yang lebih erat antar sesama warga. Selanjutnya, transformasi pendidikan, peningkatan wawasan keberagaman melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan informal. Melalui upaya ini, generasi muda dan masyarakat desa diharapkan lebih menghargai keberagaman dan hidup rukun. Dan yang terakhir atau yang selanjutnya adalah transformasi infrastruktur dengan menyediakan ruang-ruang publik yang dirancang untuk semua warga tanpa memandang perbedaan agama atau latar belakang. Balai desa dapat dijadikan tempat netral untuk berbagai kegiatan bersama. Selain itu, taman desa sebagai area rekreasi dan tempat interaksi sosial yang nyaman, di mana warga bisa bersantai, berdiskusi, atau mengadakan kegiatan-kegiatan budaya. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya mempererat hubungan antara warga, tapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan mendukung persatuan yang ada di desa. Keberlanjutan dan kesinambungan program desa inklusi. Untuk memastikan keberlanjutan program inklusi umat beragama di Desa Balairejo, telah menetapkan langkah-langkah strategis berikut. Pertama, pembentukan peraturan desa. Legalitas menjadi pondasi utama. Dengan adanya peraturan desa,
memastikan program ini memiliki pijakan hukum yang kuat dan menjaga komitmen bersama antara seluruh masyarakat. Kedua, penguatan kelembagaan. Membentuk lembaga khusus yang fokus menangani isu inklusi umat beragama. Lembaga ini bertugas mengawal pelaksanaan program dan menjadi wadah kolaborasi lintas pihak. Ketiga, kemitraan yang strategis. Melibatkan berbagai pihak mulai dari LSM, universitas hingga sektor swasta. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung pendanaan, tetapi juga memberikan pelatihan dan keahlian tambahan yang diperlukan masyarakat. Keempat, pendidikan berkelanjutan. Untuk menciptakan dampak jangka panjang, menyusun modul pelatihan keberagaman khusus bagi generasi muda. Pendidikan ini bertujuan membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang toleransi dan keberagaman. Kelima, evaluasi dan pengembangan program. Melakukan peninjauan program secara berkala dengan menyesuaikan langkah-langkah berdasarkan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Program ini terus relevan dan efektif. Dengan komitmen ini, Desa Balairejo akan menjadi teladan desa inklusi yang berkelanjutan mendukung harmonisasi sosial untuk masa depan.